Perkenalkan, nama saya Feli yang berperan sebagai moderator atau pembicara. Pembicara yaitu Sakila Sabrina. Terima kasih atas waktu diluangkan oleh teman-teman sekalian dalam memberikan sedikit waktunya untuk mengikuti webinar kali ini. Selanjutnya saya serahkan kepada pembicara. Cek cek. Aman ya? Apa aman suara saya? Nah, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Sakila Sabrina. Saya pembawa webinar pada sore ini. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum tentang desain dan implementation, software testing dan software evolution? Kalau pada belum, saya mau menjelaskan sedikit tentang materi kali ini yang saya bawa. Nah, selanjutnya itu ada kita langsung overview ya. Design and implementation itu berfungsi untuk merancang dan membangun sistem. Sedangkan software testing itu memastikan kualitas dan keandalannya. Sedangkan software evolution dia mengelola perubahan setelah rilis gitu ya. Nah, kira-kira di sini ada nggak yang tahu tentang desain perangkat lunak? Nah, kalau belum tahu, saya jelaskan. Desain perangkat lunak itu adalah proses mentransformasikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional arsitektur dan struktur teknis yang siap diimplementasikan. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem yang modular, mudah dipelihara dan efisien memenuhi kebutuhan pengguna. Fokus utamanya itu ada di PPT, dia adalah modularitas, abstraksi, enkapsulasi, reusabilitas, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah prinsip desain. Itu ada dua prinsip ya. Ada solid priceless dan plusnya gitu. Nah, solid priceless. Solid priceless itu mencakup lima lima apa ya kalau dibilang ya? Lima jenis ya. Ada single responsibility, open close, list of substitution, interface, segregation, dan dependency inversion ya. Nah, aku jelasin dulu ya yang kelima ini. Yang pertama itu adalah single responsibility. Itu setiap kelas atau modul harus memiliki satu dan hanya satu alasan untuk berubah ya. Nah, yang kedua adalah open close. Itu entitas perangkat lunak harus terbuka untuk ekstensi namun tertutup untuk modifikasi. Nah, yang ketiga itu adalah list of substitution. Objek yang dari sebuah kelas turunan harus dapat menggantikan objek kelas induk tanpa mengubah perilaku sistemnya. Yang keempat itu adalah interface segregation. Nah, klien nggak boleh dipaksa bergabung atau bergantung pada antarmuka yang tidak mereka gunakan. Nah, yang kelima adalah dependency inversion. Nah, itu modul tingkat tinggi yang nggak boleh bergantung pada modul tingkat rendah. Keduanya harus saling bergantung pada abstraksi. Selain selain solid, prinsip high cohesion itu adalah keterkaitan tinggi dalam suatu modul. Dan low coupling, ketergantungan rendah antar modul. Itu juga penting untuk menjaga keterbacaan dan kemudahan pemeliharaan kode. Itu plusnya. Nah, yang selanjutnya adalah arsitektur perangkat lunak ya. Arsitektur perangkat lunak. Biasa itu menggambarkan struktur tingkat tinggi dari sistem, termasuk komponen utama dan hubungan antar komponen. Beberapa pola struktur umumnya, antara lain itu adalah layered architecture atau presentation business data. Ya. Nah, layered architecture itu membagi sistem menjadi lapisan-lapisan. Gitu. Contohnya tuh presentation, business data. Gitu. Yang kedua adalah
client server. Client server. Itu dia berfungsi untuk memisahkan antar penyedia layanan. Ya sama ini ya, pelayanan server dan klien gitu ya. MVC, Model View Controller. Itu dia berfungsi untuk memisahkan data model antar muka pengguna dan logical control. Sangat umum digunakan dalam pengembangan aplikasi web dan mobile. Nah, selanjutnya adalah microservice. Seperti yang ada di PPT, itu untuk sistem besar dan fleksibel ya. Nah, arsitektur berbasis layanan kecil yang independen cocok untuk sistem berskala besar dan cloud native. Selanjutnya kita ke implementasi atau coding. Implementasi adalah tahap penerjemahan desain menjadi kode program. Meskipun terlihat teknis, implementasi yang baik memerlukan disiplin dalam menulis clean code. Kode yang mudah dibaca, diuji, dan diperluas. Praktik kode terbaik dalam implementasi meliputi apa ya? Tulisan clean kode, lakukan kode review, gunakan Git untuk version control, pilih framework yang sesuai, misalnya Android, Jetpack, Spring Boot gitu. Dan melakukan kode review secara berkala menggunakan sistem version control gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah mengapa testing penting. Ini kita sudah masuk ke software testing ya. Nah, aku mau nanya, kira-kira ada yang tahu testing? Enggak, berarti udah aku jelasin aja ya. Nah, software testing adalah proses evaluasi sistem untuk memverifikasi bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai spesifikasinya dan bebas dari kegagalan kritis. Testing nggak hanya bertujuan menemukan bug ya, tetapi juga memastikan kualitas keandalan dan keamanan sistem. Melakukan pengujian sejak dini atau early testing secara signifikan mengurangi biaya perbaikan di tahap akhir pengembangan ya. Nah, selanjutnya ada jenis pengujiannya. Pengujiannya dapat diklasifikasikan berdasarkan level dan pendekatan ya. Nah, kalau berdasarkan level, unit testing itu berfungsi menguji komponen terkecil, misalnya fungsi atau kelasnya. Dan integration testing menguji interaksi antar modul atau layanan. Sedangkan sistem testing menguji keseluruhan sistem sebagai satu kesatuan. Dan ada acceptance testing, memastikan sebuah sistem memenuhi kebutuhan bisnis dan siap digunakan oleh pengguna akhir berdasarkan pendekatan. Itu dari unit, integration, system, dan acceptance. Ya. Nah, kalau berdasarkan pendekatan nih, black box tanpa lihat kode. Ya, tester tidak melihat struktur internal sistemnya, hanya berfokus pada input dan output. Nah, ada juga white box, ya. Dia dengan melihat struktur internal, manual dan pokoknya melihat dengan struktur internal. Testernya memiliki akses ke kode dan menguji berdasarkan struktur logika internal ya. Ada juga manual dan automated atau otomatis. Dia pengujiannya manual dilakukan oleh manusia, sedangkan pengujian otomatis menggunakan skrip dan alat khusus untuk efisiensi dan konsistensi. Selanjutnya ini ada teknik pengujian. Beberapa teknik pengujian yang umum digunakan itu adalah equivalence, partitioning. Nah, dia itu berfungsi membagi input menjadi kelompok yang dianggap setara, cukup uji satu nilai dari tiap kelompok ya, atau kelompokan input gitu. Nah, selanjutnya ada boundary value analysis. Dia berfungsi untuk fokus pada nilai-nilai batas, contoh misalnya nilai umum, maksimum, dan tepat di luar batas. Dia uji nilai batas kuncinya. Nah, selanjutnya adalah dissection table. Dissection table, dia berfungsi untuk menggunakan table untuk menguji kondisi logika. Kombinasi kondisi logika, kuncinya gitu. Selanjutnya ada state transition. State transition itu berfungsi digunakan untuk sistem yang berperilaku berbeda tergantung statusnya. Misalnya mesin ATM gitu ya. Dia perubahan status sistem.
Nah, selanjutnya ada alat bantu testing. Untuk meningkatkan efisiensi dan cakupan pengujian, pengembang sering menggunakan alat bantu. Yang pertama adalah unit testing, yang dipakai adalah G-Unit dan PyTest. Dia berfungsi untuk unit testing, Selenium, Espresso, dia pokoknya berfungsi untuk unit testing ya. Oke. Selanjutnya adalah UI testing. Nah, UI testing itu untuk pengujian antarmuka pengguna ya. Dia mencakup Selenium, Espresso. Dia di Android. Nah, selanjutnya adalah API testing. API testing dia berfungsi untuk analisis kualitas kode dan deteksi kode smell. Nah, itu dia ada Postman dan Rest Assured. Selanjutnya adalah Quality Gate. Quality Gate itu apa ya kalau dibilang? Eh, saya juga kurang paham ya, tapi bisa saya kasih contohnya Sonar Cube dan Code Climate. Selanjutnya saya akan jelasin apa itu software evolution. Evolution. Kita sudah masuk software evolution ya. Nah, software evolution adalah proses perubahan yang terjadi pada sistem perangkat lunak setelah rilis awal sebagai respon terhadap perubahan kebutuhan, lingkungan, atau teknologi yang berbeda dengan mitos bahwa perangkat lunak selesai setelah diluncurkan. Kenyataannya, sistem perangkat lunak terus berkembang selama masa hidupnya. Alasan utama evolusi itu meliputi permintaan fitur baru. Nah, terus perubahan regulasi atau kebijakan, perbaikan bug atau peningkatan kinerja, itu perubahan lingkungan ya, YS regulasi ya. Nah, dia tuh selalu beradaptasi ya terhadap teknologi baru, misalnya migrasi ke cloud, dukungan OS terbaru ya. Nah, seterusnya itu adalah hukum evolusi atau Lehman. Yang pertama itu adalah continuing change. Continuing change itu adalah sistem yang berguna harus terus berubah, harus terus berubah ya. Nah, yang kedua adalah increasing complexity. Nah, dia berfungsi, dia bukan berfungsi ya. Increasing complexity ini dia tanpa upaya apa ya? Refactoring yang sadar kompleksitas sistem akan meningkatkan sering waktu. Nah, seterusnya adalah self regulation. Dia evolusinya mengikuti pola yang bisa diprediksi. Nah, mengikuti pola yang dapat diprediksi dan diukur ya. Hukum ini menekankan bahwa evolusi bukanlah kekacauan, melainkan proses yang dapat dikelola melalui praktik rekayasa yang baik. Ya. Selanjutnya kita bahas strategi mengelola evolusi. Untuk memastikan evolusi berjalan lancar, biasanya tim pengembang perlu menerapkan strategi. Strateginya itu adalah refactory. Dia menyusun ulang struktur kode tanpa mengubah perilaku eksternal untuk menjaga kualitas arsitekturnya. Selanjutnya adalah technical debit management, yaitu mengakui dan merencanakan pembayaran uang teknis yang timbul akibat solusi cepat namun tidak ideal. Ada juga kumpulkan umpan balik penggunanya dan kelola technical debitnya. Nah, kita bahas selanjutnya studi kasus singkat ya, singkat aja. Studi kasus. Biasanya evolusi sistem administrasi kampus. Sebagai contoh kayak sistem administrasi kampus awalnya hanya mendukung input nilai secara manual. Seiring kebutuhan digitalisasi, sistem berevolusi dengan menambahkan fitur ya contohnya input nilai manual, ya ada fitur barunya, integrasi single sign-on untuk akses terpadu notifikasi real-time kepada mahasiswa. Yang biasanya itu kan input nilai manual, evolusi integrasi SSO kan, notifikasi real time, laporan otomatis,
yang didorong kebutuhan digitalisasi dan pengembangan pengguna. Dan ini ada juga tambahannya evolusi, apa ya? Evolusi ini tuh didorong oleh tuntutan efisiensi pengalaman pengguna serta transformasi digital di lingkungan pendidikan ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah desain yang baik, fondasi kuat. Desain dan implementasi membentuk fondasi teknis perangkat lunak yang berkualitas. Sedangkan testing yang matang bisa memunculkan kendalaan terjamin ya. Software testing memastikan bahwa fondasi tersebut kokoh dan bebas cacat. Ada juga evolusi yang terkelola menjadi sistem tetap relevan. Ya, software evolution mengakui bahwa perangkat lunak adalah entitas dinamis yang harus terus beradaptasi ketika ketiga aspek ini saling melengkapi dalam siklus hidup rekayasa perangkat lunak modern, bukan sebagai tahapan terpisah, tetapi sebagai proses yang iteratif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Oke, kalau semisalnya dari teman-teman ada yang mau bertanya, bisa DM atau email aku dan ada nomor di bawah ya. Itu ada name ya di sebelah email aku. Oke, sebelum itu aku mau screenshot dulu boleh ya? Screenshot peserta. Aku mohon untuk jangan keluar dulu, jangan keluar dari Zoom. Aku mau kasih teman-teman kasih waktu aku buat screenshot ya sebagai bukti.